Selamat Ya, sore sore. Bapak. Ya, suara saya terdengar, Mbak. Kurang jelas Pak. Halo, suara saya bisa didengar. Iya, oke. Bapak selamat sore Pak. Selamat sore. Suara saya bisa Ah, terdengar. bisa Pak aman. Oke ya, oke. Baik. Bapak, ini kita ngobrol santai aja sore hari ini ya Pak. Oh ya, silakan, silakan. Mungkin Ini bisa ada dibuka Sobat dulu IN ini. yang sudah bergabung di sini Ya, ramai sekali Bapak karena memang hari ini spesial kita akan bahas beberapa hal terkait dengan SBMPTN dan juga UTBK. Sore hari ini Pak, sebelum kita mulai Bapak kabarnya baik-baik aja ya Pak? ya, alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak boleh dong say hi dulu ke Sobat DN kita sore hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, khususnya pejuang UTBK ya, Mbak ya. Jadi pejuang UTBK yang berjuang untuk apa namanya meraih cita-cita tentunya ya, dengan ya Oke. tentu harus mempersiapkan sesuatu dengan baik pada ujian UTBK di gelombang satu ini gitu ya, Oke. dan Ini mudah-mudahan Sobat bisa Dian, mendapatkan. Sobat Dian Bapak narasumber kita yang belum Suci kenalin nih siapa, sudah memberi gambaran sedikit tadi. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Apa sih sebenarnya yang akan kita bahas sore hari ini? Kita mengingat ya Sobat Dian bahwa seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2022 ini sudah berlangsung ya Bapak hingga nanti tanggal Ya, 23 Mei 2022. Ada hal yang tentunya juga harus Sobat DN tahu terkait dengan aturan, kemudian juga mungkin dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Apa sih yang harus tips, mungkin juga trik yang bisa dilakukan oleh peserta. Sore hari ini Sobat DN senang sekali kita akan membahas hal tersebut. Mungkin lugas ya Bapak, dan mungkin juga nanti Bapak akan memberikan beberapa hal yang bisa menjadi penyegar untuk Sobat DN nih, apa aja sih yang bisa dilakukan agar kemudian bisa lolos seleksinya. Nah, sore hari ini Sobat DN senang kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Eko Satria MSI. Bapak ganteng kita yang luar biasa ini sudah segar, fresh, insya Allah sehat, dan siap memberikan berbagai hal selaku Ketua Tim Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA. Bapak, ini kalau kita bilang ya Pak ya, hari ini ya, antusiasnya luar biasa, karena ini juga sudah 2 tahun terakhir ya Bapak, ini kan tidak dilakukan secara luring ya, selalu melalui daring. Di tahun ini Pak, adakah perbedaan yang mungkin apa ya, terasa banget sebagai ketua, Bapak sebagai ketua pelaksana, kemudian juga mungkin dari teman-teman panitia lain nih Pak, karena kan bukan saja di ITERA ya Pak, ini di beberapa titik lokasi juga melaksanakan secara serentak. Apa sih Pak yang dirasakan atau juga bagaimana perbedaan antara penerimaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? oke. Baik. Jadi jika dengan Mbak siapa tadi saya lupa, dengan Mbak Suci ya. Jadi Ya, Mbak Suci, kalau yang Mbak Suci tanyakan terkait dengan penerimaan ya, penerimaan memang sedikit berbeda gitu ya, Mbak Suci, dari tahun 2020 tentunya ya, 2020, 2021, 2022 ini kita masih dalam apa namanya, suasana new normal gitu ya, pandemi. Jadi memang untuk penerimaan mahasiswa baru agak sedikit berbeda gitu ya. Mulai ya, dari sosialisasi yang awalnya sosialisasi kita lakukan secara luring gitu ya. ya, Dan di tahun ini sosialisasi kita lakukan secara daring. Jadi ITERA melakukan sosialisasi open house secara daring gitu ya. Kemudian di tahun lalu juga pendaftaran ulang, pengiriman berkas itu kita lakukan secara daring. Kemudian untuk validasi kita lakukan secara daring gitu ya. Jadi ada hybrid gitu ya. Jadi dari 2020, 2021 hybrid. Nah, kemudian ya, di tahun 2022 ini juga untuk sosialisasi masih dilakukan secara daring. Nah, kalau yang Mbak Suci maksud adalah pelaksanaan ujiannya UTBK. Nah, UTBK itu tetap dilaksanakan langsung di ITERA. Di tahun 2020 tetap langsung di ITERA, 2021 juga seperti itu. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah protokol kesehatannya, Mbak Suci ya. Jadi protokol kesehatannya itu sangat berbeda gitu ya antara tahun 2019 dengan
masa pandemi ya di 2020, 2021 dan di tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari protokol kesehatan, jarak komputernya, kemudian bagaimana alur masuk, alur keluar itu sangat berbeda sekali. Jadi ternyata yang sangat berbeda antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini adalah protokol kesehatannya, Pak, gitu ya. Betul, Dan mungkin betul. Pak, ini bocoran nih buat teman-teman. Kalau kita bicara protokol kesehatan, artinya kan ada jaga jarak di sana, kemudian juga ada Betul. beberapa hal yang menjadi titik tekan, seperti misalnya harus membawa hand sanitizer atau hal-hal lainnya. Kalau di tahun ini, Pak, kalau tahun kemarin kan bicara 2 tahun yang lalu, kita protokol kesehatannya ketat. Kalau tahun ini kan sudah ada peraturan baru bahwa ternyata di ruang terbuka ini boleh tidak mengenakan masker. Untuk peserta sendiri nih Pak, di hari ini hingga hari berikutnya hingga selesai, apakah harus tetap mengenakan masker atau boleh dilepas Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Cici. Jadi apa namanya? Sebelumnya kita perlu mengetahui ya bahwa di Indonesia ini ada 74 pusat UTBK yang melaksanakan ujian UTBK secara serentak. Nah, jadi di Lampung sendiri itu ada 2 pusat UTBK. Salah satunya adalah ITERA. Dan di setiap pusat UTBK, di setiap daerah itu harus berkoordinasi dengan dua apa namanya, dengan 2 instansi pemerintah gitu ya. Yang pertama adalah Satgas COVID Provinsi, kemudian juga harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan masing-masing wilayah. Nah, sesuai dengan koordinasi kita dengan Satgas Provinsi, ini kita masih menjalankan protokol kesehatan yang cukup ketat, Mbak Cici. Kenapa? Ya kita tentu tidak mau pelaksanaan UTBK ini menjadi kluster COVID, tentu seperti itu ya. Kita tetap menerapkan zero tolerance, artinya kita tidak mentoleransi adanya penyebaran COVID-19 nantinya tentunya pada pelaksanaan UTBK di ITERA. Jadi kita patuh dan tunduk pada arahan dari Satgas Provinsi. Nah, jadi untuk Bahwa protokol tetap juga, kita gunakan protokol COVID seperti itu, Mbak. tetap menggunakan protokol COVID kesehatan. Walaupun mungkin ya Pak di hari ini kita tahu ternyata juga pesertanya bagaimana Pak? Apakah ada pengurangan atau mungkin malah bertambah nih karena memang tahun ini pelonggaran-pelonggaran sudah dilakukan PPKM dan lain-lain. Kita tahu ini peserta bukan hanya dari Bandar Lampung saja ya Pak, bahkan bukan hanya dari Provinsi Lampung saja. Untuk di Lampung sendiri Bapak sudah kasih kita bocoran nih Sobat DN, ada 2 titik lokasi. Pertama di ITERA, yang kedua ada di Universitas Lampung atau ada di kampus lain, Bapak? Benar ya, Pak ya, ada di ITERA dan di Universitas Lampung. 2 lokasi ini sampai saat ini masih mengenakan juga hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan, walaupun sudah ada pelonggaran ya, Pak. Tapi terkait peserta, ada penambahan nggak sih Pak? Karena kan tahun-tahun sebelumnya PPKM sangat ketat ya Pak. Kalau tahun ini gimana Pak? Ya, jadi kalau dari ITERA sendiri ya Mbak Cici ya, dari ITERA sendiri peserta yang melaksanakan atau mendaftar untuk bisa mengikuti ujian di ITERA itu memang ada peningkatan Mbak Cici. Jadi lebih banyak dari tahun lalu. Jadi di tahun ini kita ada 6 sesi ujian. Kita mulai dari hari Selasa ya Mbak Cici ya. Jadi Selasa itu ada 2 sesi, jadi sesi pagi, kemudian sesi siang. Kemudian Rabu juga ada sesi pagi dan sesi siang. Kemudian Kamis kita hanya ada sesi pagi di hari ini. Kemudian besok karena terkendala dengan waktu kita ya, jadi kita takutnya nanti peserta tidak bisa sholat Jumat dan lain sebagainya, kita tidak buka untuk sesi Jumat dan kita bukanya di hari Sabtunya di sesi 1 seperti itu. Jadi kita di ITERA ada 6 sesi. Jadi ada peningkatan jumlah peserta. Kemudian terkait dengan yang Mbak Cici sampaikan tadi bahwa benar di ITERA sendiri ini banyak sekali peserta dari ada beberapa peserta gitu ya yang dari luar Lampung seperti itu. Nah kemudian sesuai dengan arahan dari Satgas Provinsi itu ada persyaratan bagi peserta agar dapat mengikuti ujian UTBK di ITERA.
Nah, khusus bagi siswa atau calon peserta yang berasal dari Lampung, itu sudah harus divaksin 2 kali. Seperti itu, Mbak Oke. Siti. Jadi Harus ini sudah divaksin bicara 2 kali. bicara Nah, PPKM. kemudian, Mm-mm. ya, bisa saya teruskan dulu ya, Mbak Siti ya. Jadi Boleh Bapak. kalau dari Lampung itu vaksin 2 gitu ya, sudah 2 kali Ya. divaksin. Kemudian untuk yang dari luar Lampung itu sudah harus di booster. Nah, Oke. dibuktikan dari aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sebelum masuk, peserta itu harus scan barcode Peduli Lindungi seperti itu. Kalau Oke. prosedurnya. Jadi memang ya Pak, walaupun PPKM ini sudah mulai melonggar, kemudian juga sudah makin banyak peserta yang datang ke lokasi, tetap protokol Betul, kesehatan, kemudian juga dari luar Provinsi Lampung ini diwajibkan booster. Sampai saat ini betul. Pak, adakah kendala-kendala terkait mungkin protokol kesehatan atau hambatan-hambatan lain? Apakah mungkin ada nih mahasiswa Pak datang ya, calon mahasiswa datang, peserta datang, yang kemudian membawa sertifikat vaksin, tapi ketika diperiksa suhu tubuh mungkin tidak sesuai dengan aturan, atau ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan prosedur. Bagaimana kemudian Pak? Apakah langsung dipulangkan atau ada konsekuensi yang lainnya Pak? Oke, jadi yang dipulangkan terkait dengan prosedur atau protokol kesehatan, alhamdulillah kita tidak, sejauh ini belum ada ya, Mbak Ya. Siti. Jadi ada beberapa mekanisme yang kita gunakan gitu ya. Jadi terkait persyaratan tadi ya, ada mahasiswa yang berasal dari Lampung harus divaksin 2, kemudian yang berasal dari luar Lampung harus sudah booster gitu ya. Kemudian tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau mereka belum memenuhi persyaratan tersebut gitu ya, Mbak Siti ya. Ya, entah itu ada kondisi kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan mahasiswa tersebut untuk di booster atau dilakukan vaksinasi gitu ya. Nah, kita memberikan skema-skema lain. Jadi bagi peserta yang berasal dari Lampung, kemudian baru divaksin 1, kemudian boleh membawa sertifikat antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Nah, seperti itu. Kemudian bagi yang tadi yang tidak bisa divaksin sama sekali karena kondisi kesehatan, itu bisa membawa bukti keterangan dokter gitu ya, keterangan dokter bahwa tidak bisa divaksin, kemudian harus membawa bukti PCR seperti itu. Nah, jadi kita siapkan skema-skema. Jadi sebenarnya ini bukan jadi kendala ya Bapak ya, untuk para peserta yang memang tidak memiliki sertifikat vaksin dan ada kendala-kendala lainnya, ternyata ada solusinya. Dan ternyata juga tidak menutup kemungkinan nih Sobat DN yang sekarang sedang bersiap-siap, kemudian ternyata suhu tubuh sedang tidak baik, ternyata besok sudah masuk jadwal. Jangan takut dulu untuk ke lokasi ya Pak, jangan patah semangat karena kurang sehat, tapi datang saja ke lokasi, mungkin bisa bicara langsung dengan panitia seleksi ya Bapak. Karena tidak mungkin dipulangkan begitu saja ya Pak. Tidak semudah itu untuk menolak dan memulangkan peserta, benar ya Pak? Betul, ya. Kita akan lihat betul kelengkapannya, kemudian skema-skema apa yang bisa kita gunakan seperti itu. Bahkan Mbak Siti, bagi yang tadi ya, yang terkendala dengan kesehatan, nah di setiap pusat UTBK, saya kurang tahu di pusat UTBK yang lain, di ITERA kita itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kalau di ITERA kan di Lampung Selatan ya, Mbak Siti ya. Jadi kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Lampung Selatan. Jadi ada dokter yang standby di sana, ada tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan di sana. Jadi tidak usah khawatir seperti itu. Jadi jangan khawatir ya Pak. Pak, bicara calon mahasiswa nih ya Pak, antusiasnya luar biasa. Tahun ini juga meningkat ya Bapak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga ada beberapa hal yang ternyata skema-skema yang sudah disiapkan untuk calon mahasiswa yang mungkin ada kendala, entah itu dari internal atau eksternal. Nah, Bapak bicara tentang mahasiswa, calon mahasiswa. Untuk ITERA sendiri, ada berapa banyak nih Pak mahasiswa yang akan diterima? Kisaran mungkin Bapak bisa kasih bocoran untuk teman-teman. Baik, jadi ini sudah sering juga disampaikan Mbak Siti ya. Jadi di ITERA sendiri itu ada 3 skema umum penerimaan mahasiswa baru. Jadi ada skema SNMPTN,
Nah, itu sudah selesai ya, dan sekarang sedang proses pendaftaran ulang. Ya. Kemudian yang berlangsung sekarang SBMPTN, di mana seleksinya menggunakan nilai UTBK. Kemudian ada seleksi mandiri. Nah, kemudian seleksi mandiri nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa skema. Jadi untuk skema mandiri ada seleksi mandiri MMPTN Barat namanya. Jadi seluruh beberapa kampus di Indonesia bagian Barat itu melaksanakan tes mandiri. Nah, ITERA juga tergabung di sana. Kemudian ada seleksi prestasi khusus. Jadi bagi mahasiswa yang memiliki prestasi, baik itu akademik, non-akademik, kemudian keagamaan, itu bisa mendaftar di sana. Kemudian ITERA itu sekarang ada 3 prodi baru yang telah keluar SK-nya, kemudian ada 1 prodi baru lagi yang menunggu SK. Nah, kemungkinan ini akan diikutkan di skema mandiri gitu. Iya, jadi bocoran dong Pak, prodi apa tuh Pak? Boleh disampaikan ya, Mbak Cici ya. Oke, baik. Jadi di ITERA ini ITERA itu slogannya ITERA for Sumatera gitu ya, ITERA untuk Sumatera gitu ya. Jadi prodi-prodi yang dibuka di ITERA itu tujuannya adalah menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Sumatera. Gitu. Jadi dari permasalahan tersebut ada 4 prodi baru tadi ya, Mbak Cici, 3 diantaranya sudah hampir dipastikan ya, sudah dapat dipastikan akan menerima mahasiswa di skema itu. Kemudian 1 prodi lagi sedang menunggu SK. Ya. Yang pertama adalah rekayasa tata kelola air terpadu. Jadi tata kelola air terpadu, pengelolaan sumber daya air dan sebagainya. Kemudian rekayasa minyak dan gas. Ini cukup banyak peminatnya, Mbak Cici, rekayasa minyak dan gas. Ya. Kemudian rekayasa automasi dan instrumentasi. Nah, kemudian ini yang paling baru, Mbak Cici, rekayasa kosmetik. Rekayasa kosmetik. Nah, ini rekayasa kosmetik. Ini unik ya, Pak ya? Rekayasa kosmetik. Ya, ini unik, bukan ini ya, tata rias, bukan seperti itu ya. Jadi rekayasa kosmetik adalah bagaimana misalkan dari sumber daya alam di Sumatera gitu ya, kemudian kita kembangkan rekayasa, kemudian keteknikan sehingga menghasilkan produk-produk kosmetik yang aman, Ya. Jadi ini Bapak ya, ternyata ITERA bukan hanya menambah peserta karena pelonggaran PPKM, tapi juga memang ada prodi-prodi baru yang ini membuat suatu hal gebrakan baru juga ya Pak. Jadi untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang sedang menyaksikan kita, jangan takut ya Pak ya, bila memang belum ada kesempatan di tes kali ini, masih ada beberapa yang bisa diikuti ya Pak, dari mandiri, kemudian juga dari jalur prestasi dan lain-lain. Pak, ini seru banget karena memang ternyata bukan hanya di satu peluang, calon mahasiswa masih memiliki peluang-peluang lain untuk masuk di ITERA dan kampus negeri lainnya. Bicara peluang nih tentunya kita sebagai calon mahasiswa, mungkin adik-adik di luar sana yang menyaksikan ini dan nantinya juga akan menyaksikan, pengen tahu Pak, sebenarnya peluang apa sih Pak ketika tes yang bisa dimanfaatkan? Misalnya saja, apa sih peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti misalnya di waktu senggang apakah bisa membaca, kemudian juga peluang-peluang yang bisa secara kecil atau tips-tips kecil yang bisa dilakukan oleh calon mahasiswa ketika sudah sampai di tempat tes pelaksanaan. Karena kita tahu Pak, ketika pelaksanaan sudah mau dimulai, terkadang kita sudah tidak fokus lagi. Peluang-peluang apa sih Pak yang bisa dilakukan calon mahasiswa untuk kemudian mendapatkan peluang masuk di universitas negeri? Oke, baik. Jadi peluang masuk ini sebenarnya itu harus dipikirkan sebelum pemilihan program studi, Mbak Cici. Jadi jangan pada saat sudah dipilih kemudian sudah ikut ujian baru akan dipikirkan gitu ya, bagaimana kira-kira peluang saya masuk di prodi ini, prodi A atau prodi B. Tapi teman-teman tentu harus memikirkan peluang kelulusan itu jauh sebelum teman-teman mendaftar pada prodi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa melihat keketatan dari prodi tersebut, seperti itu, Mbak Cici. Nah, caranya adalah dengan membandingkan kuota di tahun ini dengan peminat di tahun lalu, gitu.
Nah, jadi prodi ini bagaimana kira-kira peminatnya gitu ya. Jadi misalkan kuotanya hanya 100 orang gitu ya, kemudian yang mendaftar ada 1.000 orang gitu. Tentu teman-teman bisa hitung bagaimana keketatannya. Gitu. Kemudian Ya. eh, apa keketatan dari tahun ke tahun itu teman-teman bisa lihat juga di sana. Nah, di ITERA sendiri khususnya itu kita menyediakan informasi seperti itu, Mbak Suci. Jadi di website Oke. PMB ITERA, teman-teman bisa lihat bagaimana kira-kira kecepatan dari masing-masing prodi. Nah, sehingga teman-teman bisa ukur peluang teman-teman untuk bisa masuk ke prodi yang dituju seperti itu. Oke. Bapak, ini tadi Suci bicara peluang sebelum sebelum memilih jurusan juga harus dipikirkan peluang kita bagaimana. Tapi Pak, Ya, kalau pada saat pelaksanaan nih Pak, apakah calon oh pada saat mahasiswa pelaksanaan. ada peluang untuk kemudian bisa masuk di kampus tujuan Pak? Mungkin ada hal-hal yang bisa apa sih Pak? Karena sekarang kan kita tahu ya Pak, luar biasa ini apa luar biasa. Dunia digital ini luar biasa. Kalau dari panitia seleksi sendiri, menurut Bapak, apakah sampai saat ini adakah peluang-peluang atau celah-celah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh calon mahasiswa untuk kemudian lolos begitu saja di seleksi? Ataukah memang pada saat ini, pada tahun ini, semua hal, bukan hanya protokol kesehatan, tapi juga ternyata mulai dari sistem penilaian, bahkan juga apa penerapan-penerapan yang dilakukan oleh panitia sehingga menyempitkan bahkan juga menghilangkan peluang adanya kecurangan dan peluang-peluang lain mungkin yang kecil yang kemudian bisa menyebabkan calon mahasiswa masuk tidak sesuai dengan prosedur. Oke, baik, Mbak Suci. Jadi ternyata yang menjadi arah adalah kecurangan, gitu ya. Terkait dengan kecurangan ini memang menjadi perhatian khusus di LTMPT, gitu ya, sebagai pusat pelaksanaan UTBK. Nah, jadi ada standar pelaksanaan yang khusus dari LTMPT, baik itu dari instrumen yang kita gunakan dalam pengecekan, kemudian filtrasi. Maksudnya Ya, adalah filter dari peserta mulai dari masuk gitu ya masuk sampai ke sampai selesai ya Pak. peserta itu ke komputernya masing-masing gitu. Ada filter berlapis. Jadi Oke, harapannya dengan seperti itu kecurangan-kecurangan itu tidak apa ya, tidak tidak menjadi bisa celah lolos ya Pak. begitu saja. Ya. Betul Oke, betul jadi seperti itu, Mbak. untuk calon mahasiswa yang sudah mengikuti atau akan mengikuti, jangan pernah berpikir bahwa ada peluang gitu ya Pak. Karena ini tim seleksi sudah luar biasa memberikan lapisan-lapisan filter-filter keamanan bukan hanya dari awal masuk tapi juga sistem keamanan bahkan sistem penilaian ini sudah dipersiapkan luar biasa ya Pak. Jadi kalau misalnya Betul. nih Sobat DN dan calon mahasiswa adik-adik kita ada yang diiming-imingi mungkin ayo sini kemudian memberikan uang sejumlah berapapun yang sudah ditentukan ternyata itu apa Pak jangan dipercaya Pak karena sudah berlapis-lapis keamanannya dan juga ini sudah apa luar biasa persiapannya sehingga memang celah-celah Iya, peluang itu sudah ditutup sedemikian rupa ya Pak betul. jadi Betul. uh, Teman-teman juga perlu memikirkan gitu ya. Misalkan ya Mbak Tuti ya, teman-teman itu lulus di prodi ini karena bukan karena hasil sendiri gitu. ya Nah, ini akan terlihat Mbak Suci akan terlihat pada saat dia telah masuk di prodi yang dituju tersebut akan kesulitan. Ini akan terlihat sekali kesulitannya. Jadi apa gunanya teman-teman masuk gitu ya dengan kecurangan, kemudian tidak bisa survive di prodi itu, benar tidak bisa bertahan di ya, apa pada saat perkuliahan seperti itu, Mbak ya. Suci. Karena Hanya karena bagaimanapun menyenangkan orang tua, misalkan ya tidak. Ya, betul. Silakan Mbak Suci. Karena bagaimanapun ya Pak, yang akan menjalankan diri kita sendiri ya Pak ya. Bila memang tidak Betul, mampu kemudian dipaksa, ujungnya akan menyusahkan diri sendiri. Pak, ini betul, betul. bicara sistem keamanan ya Pak, sistem keamanan, kemudian juga beberapa hal dari sistem protokol kesehatannya. Pak, sistem penilaian sendiri nih Pak, untuk adik-adik mahasiswa yang belum nih Pak, yang belum tes. Sebenarnya ada beberapa sih Pak, ini juga untuk teman-teman yang sudah melakukan tes ya Pak, agar tahu saja gitu sistem penilaian untuk UTBK di tahun ini itu bagaimana, Pak? Oke, jadi dari LTMPT memang
saya belum menemukan gitu ya sistem penilaian terkait dengan pelaksanaan UTBK di tahun ini. Jadi kalau kita lihat di website resmi LTMPT terkait dengan informasi UTBK juga belum ada ya, karena yang menilai itu langsung dari LTMPT, kemudian kampus mendapatkan nilai yang sudah diolah seperti itu. Ya, itu Nah, tadi tapi ya Pak, kalau berarti dari pengalaman sebelumnya itu pakai sistem IRT seperti itu ya, Mbak Suci. Tapi di tahun ini kita belum mendapatkan informasi terkait hal itu seperti itu. baik. Jadi memang Ya, Pak, ini apa sebagai pemberitahuan juga untuk Sobat DN dan seluruh peserta calon mahasiswa bahwa ternyata pihak kampus pun tidak ikut serta dalam menentukan penilaian ya betul, Pak. Jadi memang semua betul, diserahkan ke pusat dan nilai juga murni gitu ya Pak. Memang hasil sendiri kemudian langsung terkirim. Nih seru ya betul, Pak. Ternyata UTBK ini tidak apa kita bilang tidak sulit juga tidak, kita bilang gampang juga tidak, karena memang udah sistemnya dia benar, kemudian juga tidak bisa bermain-main di dalamnya. Memang harus ada persiapan, kemudian juga betul. kesehatan yang matang, kemudian juga mental yang kuat. Ini bicara Ah, kesiapan betul, ya, Pak. Ya, betul. bicara kesiapan, bicara mental, bicara kesehatan. Tadi kita sudah banyak bicara di awal. Untuk calon peserta nih Pak, yang besok atau hari-hari selanjutnya ingin ikut dalam seleksi ini, apa sih Pak yang harus dipersiapkan terkait mungkin dokumennya, kemudian juga apa yang harus dibawa? Apakah wajib mengenakan masker yang tadi sudah disampaikan, apa juga wajib membawa hand sanitizer dan lain-lainnya? Mungkin bisa dikasih bocoran nih Pak untuk teman-teman yang besok akan ikut. Baik. Eh, jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian UTBK di pusat UTBK yang teman-teman pilih gitu ya, entah itu di UTERA atau di pusat UTBK yang lain, pastikan teman-teman merujuk peraturan atau hal-hal yang perlu diperhatikan di website kampus masing-masing. Nah, kalau di ITERA itu di pmb.itera.ac.id atau di Instagram pmb.itera. Gitu. Karena bisa jadi, Mbak Suci, hal-hal yang perlu atau peraturan ini berbeda antara satu pusat UTBK dengan pusat UTBK yang lain. Jadi pastikan teman-teman merujuk ke sana. Nah, khusus untuk di ITERA sendiri, kita sampai buatkan buku panduan, Mbak Suci. Jadi ada buku panduan peserta UTBK. Nah, ini bisa teman-teman download dulu, kemudian teman-teman baca di sana gitu ya. Apa yang harus dibawa, apa yang harus diperhatikan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu lengkap semua di sana. Baik, jadi Nah, ini kemudian untuk terkait dengan starter pack gitu ya, apa yang harus dibawa, tentunya teman-teman harus bawa kartu peserta ya, kartu peserta ujian yang telah di-print dari LTMPT, kemudian membawa fotokopi ijazah yang telah dilegalisir gitu ya, yang dilegalisir asli gitu ya, atau yang belum punya ijazah bisa surat keterangan lulus yang telah dicap juga oleh sekolah dan telah dilegalisir, ada fotonya di sana. Kemudian kalau belum dapat SKL juga bisa surat keterangan bahwa teman-teman itu adalah kelas 12 gitu ya, yang telah dicap juga, kemudian di tanda tangan sekolah ada fotonya di sana. Kemudian pastikan bahwa identitas, kemudian aplikasi peduli lindunginya aktif. Aplikasi peduli lindungi aktif dan sertifikat vaksinnya bisa ditunjukkan. Nah, ini ada beberapa, Mbak Suci, teman-teman itu tidak membaca sehingga datang ke sana pakai baju kaos biasa gitu ya. Nah, itu tidak diperkenankan. Teman-teman tidak akan diperkenankan masuk sebelum teman-teman mengenakan kemeja rapi, kemudian mengenakan sepatu. Ya, jadi memang ini Sobat DN dan adik-adik yang sedang menyaksikan dan nanti mungkin akan menyaksikan, ternyata tidak boleh pakai kaos, kemudian juga sudah ada buku panduan yang bisa dibaca ya. Bapak ini izin sembari kita ngobrol santai nih Pak, kita udah ngobrol banyak. Mungkin di sore hari ini yang nonton live kita ini ada pertanyaan nih Pak. Suci, sembari ngobrol sama Bapak Dr. Eko, kita bisa tanya nih ya Pak ya. Teman-teman yang mau juga bertanya, saling tanya-tanya, terus mungkin juga kita bisa sharing, boleh nih. Kirim di kolom komentar pertanyaannya apa. Ini Putri udah masuk nih. Kak, ini boleh nanya nggak kau? Boleh dong, boleh. Kita sudah boleh buka sesi tanya-jawab sembari kita ngobrol-ngobrol.
Bapak Dokter Eko. Boleh nggak sih Suci manggilnya Prof gitu ya Pak? Waduh, amin. Boleh Saya Pak? aminkan ya Mbak ya. Amin. Berarti saya boleh manggil Prof ya Pak ya? Oh, belum, belum. Amin ya Belum Pak. bisa. Amin, amin. Amin. Bapak, ini ada yang Ya, masukan nih Pak, dari Putri. Pak mau nanya dong, untuk Verback jalur senam PTN yang tidak lolos KIPK, katanya waktu Verback tetap ngumpulin berkas. Verback KIPK ya Pak, walaupun nggak lolos KIPK. oke. Verifikasi nih maksudnya ya Pak ya? Jadi ini lebih ke prosedur pendaftaran ulang. Jadi Iya, di luar konteks pembicaraan kita pada sore hari ini, Mbak iya. Susi ya. Jadi ini bisa dijawab nanti di WA PMB gitu ya. Jadi kita akan jawab nanti Oke. jadi di ITERA kita menyediakan berbagai platform untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon peserta, calon mahasiswa maksudnya Mbak Susi. Jadi Iya. kita ada WhatsApp PMB, kemudian ada Telegram, kemudian ada website dan Instagram gitu ya. Tapi pertanyaan tadi di luar konteks pembicaraan kita pada sore hari ini. Jadi silakan saja menuju platform tadi gitu ya untuk Oke, menanyakan hal-hal ini untuk tersebut. Putri, kakak Putri yang memang sudah menyaksikan dari tadi, pertanyaannya akan terjawab. Langsung saja hubungi ya kontak yang memang sudah disediakan oleh pihak ITERA yang memang ada apa tupoksinya masing-masing ya Pak ya. Karena Betul, sore hari ini kita sedang membahas tentang persiapan, tips dan trik terkait dengan pelaksanaan UTBK. Oke, ini Bapak betul ya, Kak. tadi sudah ada yang nanya nih untuk verifikasi lolos gitu ya. Ini hal-hal yang di luar ini teman-teman nggak apa-apa sharing aja tanya di sini seenggaknya nih dapat jawaban juga dari Bapak ya, dari Bapak dokter bahwa bisa hubungi langsung dan bisa dapat langsung jawabannya dari pihak ITERA. Betul. Oke, Pak, apa sih Pak sebenarnya kendala-kendala mungkin yang dialami oleh calon mahasiswa yang kemudian menurut Bapak pribadi nih banyak banget kendala itu terjadi dan solusi apa sih Pak biasanya yang diberikan oleh panitia seleksi? Oke, kendala ini terkait dengan pelaksanaan UTBK tentunya ya, Mbak Suci ya. Ya, Jadi yang pertama dalam eh, apa namanya pelaksanaan ujian UTBK, yang pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan adalah pemilihan tempat atau pusat UTBK yang sesuai dan baik. Gitu. Nah, jadi sebagai gambaran Mbak Suci, di ITERA itu pelaksanaan UTBK-nya terintegrasi. Jadi kita berada dalam satu kompleks, Mbak Suci. oke. Satu kompleks, jadi ada 3 gedung yang kita gunakan untuk pelaksanaan UTBK, itu berada dalam satu kompleks. Jadi tempatnya terintegrasi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ini kesulitan untuk mencari tempat gitu ya. Kesulitan nyasar tiba-tiba telat gitu ya Iya. mengikuti ujian. Nah, jadi teman-teman tidak akan menemui permasalahan hal tersebut di ITERA gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan ya tadi starter pack-nya harus lengkap gitu ya Harus sesuai lengkap. dengan panduan yang sudah ada gitu ya. Dan pastikan teman-teman itu datang lebih awal gitu. Nah, kalau di panduan kita tuliskan datang 60 menit sebelum UTBK dimulai. Kenapa? Karena jika teman-teman mengalami kendala-kendala dalam beberapa hal tadi gitu ya, Mbak Siti, nah teman-teman masih memiliki waktu untuk menyiapkan seperti itu. Nah itu Baik. misalkan belum punya apa namanya antigen gitu misalkan ya, dan karena masih vaksin 1, nah teman-teman bisa menyiapkan dulu. Nah kebetulan memang ITERA kita prinsip kita adalah memfasilitasi ya Mbak Kiki. Jadi kita tidak mau teman-teman ini tertolak begitu saja gitu ya. Jadi ya tentu saya sendiri pernah berada di kondisi adik-adik gitu ya. Ini harapan adik-adik untuk mempersiapkan masa depan nantinya tentu. Nah, jadi di ITERA kita siapkan ada fasilitasi antigen juga di sana bagi teman-teman yang terkendala. Tapi intinya adalah jangan datang di akhir-akhir waktu gitu, sehingga hal-hal tadi kendala-kendala yang teman-teman hadapi itu masih bisa kita selesaikan. Sampaikan ya Pak ya.
Mm-mm. Nah, Jadi seperti ini untuk Sobat DN, adik-adik calon mahasiswa yang mau ikut nih UTBK, banyak nih Bapak udah ngasih tipsnya dari tadi ya. Bapak bilang bahwa datang harus 60 menit sebelum tes dimulai. Kemudian juga ada beberapa hal seperti misalnya pakaian yang harus diperhatikan. Kemudian pakaian. juga bukan hanya pakaian, tapi juga apa, peduli lindunginya juga harus sudah terinstal. Ada beberapa hal yang sepertinya sepele, tapi ternyata ini menjadi kendala ya Pak ya ketika nanti Ya, pelaksanaan. Nah, gini Pak, kalau namanya kita ya anak-anak muda kita tahu nih calon-calon mahasiswa kan kadang Pak suka males baca gitu ya. Apalagi yang baru-baru lulus kan sukanya main media sosial, terus juga ada beberapa hal yang mungkin sulit untuk diketahui gitu Pak karena sulit juga minat bacanya. Menurut Bapak sendiri untuk teman-teman calon mahasiswa nih adik-adik ya calon mahasiswa yang mau ikut di UTBK besok atau hari selanjutnya, tips apa sih Pak yang bisa Bapak berikan agar kemudian kita berharap semuanya lulus di seleksi ini, tapi kan kita tidak ada yang tahu ya Pak ya takdir. Apa menurut Bapak tips yang bisa diberikan untuk adik-adik yang mungkin minat bacanya kurang, kemudian juga menyebabkan tidak lulus ya Pak ya pada seleksi sekarang. Mungkin Bapak bisa kasih tips nih untuk teman-teman calon mahasiswa. ya ini kalau minat baca kurang ya ini sulit juga gitu ya. Jadi kita memang apa ya sebagai calon mahasiswa kita harus proaktif dalam mencari informasi tentunya itu sih. Kita yang proaktif mencari informasi karena ini terkait dengan masa depan adik-adik sendiri gitu ya. Ya tentu adik-adik tentu perlu proaktif. Nah tapi tadi Mbak Suci, jadi kita tidak hanya di website saja gitu ya bagi teman-teman misalkan saya malas untuk membuka website kemudian buku panduannya terlalu panjang untuk saya baca Iya, dan lain sebagainya gitu ya malas membaca. Seperti tadi Mbak Suci, jadi kita memiliki berbagai platform yang bisa teman-teman akses ya jadikan Pak. rujukan Baik, sebagai sumber informasi, bisa itu baik. website. Nah kalau teman-teman suka IG ya jangan scroll-scroll Follow IG-nya ya artis-artis Pak. saja gitu ya. Ya, Jadi bisa buka IG PMB gitu ya. Kemudian di IG ya, PMB ITERA itu ada lengkap informasi di sana. Kemudian ya. kalau masih ragu, teman-teman bisa tanya langsung gitu ya. Jadi ada fasilitasi tadi Telegram, kemudian Ya. WA, PMB yang bisa teman-teman tanya di sana. Seperti itu. Jadi Baik, tidak ada alasan lagi seharusnya, oh Pak, saya tidak tahu bahwa harus menggunakan kemeja gitu. Nah, ya, harusnya tidak ada alasan seperti itu lagi gitu, karena ya, informasi terbuka sekali. Seperti itu, Mbak Titi. baik. Jadi ini ya Sobat DN dan juga teman-teman adik-adik calon mahasiswa, kalau untuk minat baca ya harus proaktif ya Pak. Tapi kalau untuk terkait dengan pelaksanaan kemudian juga prosedur dan hal-hal di dalamnya ini ya memang harus baca sendiri karena kita juga calon mahasiswa nanti ketika jadi mahasiswa harus rajin membaca ya Pak. Pak, Ya, ini sudah banyak sekali Pak. Sore hari ini kita bahas mulai dari tadi pakaian, kemudian juga solusi apa yang diberikan oleh pihak panitia pelaksana ketika ada kendala-kendala teknis mungkin. Terus juga ada bicara tadi peluang kecurangan, ternyata juga sudah disampaikan bahwa tidak ada di dalamnya, sudah banyak sistem penilaiannya. Terus juga ternyata bukan hanya sistem penilaian, sistem keamanan, sistem kesehatan semua sudah diperketat tahun ini. Untuk adik-adik mahasiswa yang mau ikut tes juga sudah diberikan tips dari Bapak Dr. Eko Satria nih katanya kalau mau jadi mahasiswa ya harus ditingkatkan minat bacanya. Dan yang pasti juga selalu ada solusi ya Pak, tidak pernah memulangkan begitu saja calon mahasiswa. Nah, untuk betul, betul. teman-teman adik-adik calon mahasiswa yang mungkin ada pertanyaan di luar tema kita sore hari ini, bisa langsung hubungi pihak ITERA langsung ya Pak ya. Bisa langsung Betul, betul. hubungi helpdesk yang bisa dibantu di sana dan diberikan solusi terbaiknya. Bapak, terima kasih banyak Ya, sore hari ini, Pak. Terakhir terima nih, kasih Pak. Mbak Titi. Silahkan. Ya, Iya, karena ini Suci izin nih sama Bapak, waktunya sekian, kayaknya sudah melebihi ya, Pak ya. Kasih kan Suci nanya ngobrol, Pak. ya, Pak, ini mungkin jadi yang terakhir atau apa ya, Pak? Masukan Bapak mungkin. Ada ya. beberapa hal ya, Pak. Seperti misalnya untuk adik-adik yang besok mau tes. Apa sih
tipsnya dari Bapak yang harus dipersiapkan malam hari ini agar besok mungkin tidak grogi atau agar besok tidak telat, tips dari Bapak. Kemudian trik apa yang bisa diberikan nih dari Bapak agar kemudian adik-adik mahasiswa ini bisa mengerjakan gitu Pak. Kadang kan kita lagi ngerjain terus agak ngeblank gitu ya Pak. Trik-trik apa, kemudian tips apa yang bisa Bapak berikan untuk adik-adik? Sharing aja sore hari ini Pak. Oke, yang pertama mungkin terkait dengan tipsnya dulu gitu ya, Pak Vicky. Nah, teman-teman, setelah teman-teman membaca, kemudian memahami apa saja yang harus dipersiapkan, gitu ya. Di malam hari itu disiapkan semua berkas-berkasnya, Mbak Vicky. Ya. Disiapkan semua berkas-berkasnya, baik itu dari kartu ujian, identitas, kemudian surat keterangan lulus, dan semuanya disiapkan dulu semua. Disiapkan mana tas yang biasa teman-teman bawa, disiapkan semua gitu ya, agar nanti jangan sampai teman-teman itu gagal karena teman-teman telah mempersiapkan sebaik mungkin gitu ya, telah belajar mati-matian, tapi gugurnya karena itu gitu, berkasnya tidak lengkap, tidak tertolak, dan lain sebagainya. Nah itu kan sayang sekali gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah benar kata Mbak Siti tadi, mentalnya harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan, jangan stres gitu ya. Jadi relax saja. Jadi kan seharusnya teman-teman itu telah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya. Jangan besok mau ujian baru baca, sekarang bagaimana kira-kira, kemudian panik, jadi ya malah akan mengganggu. Gitu. Kemudian yang paling penting tentu minta restu orang tua. Gitu, minta restu berdoa, minta restu ya Pak. Berdoa, minta restu, jangan sampai juga orang tuanya nggak tahu gitu ya, teman-teman itu ikut UTBK gitu. Jadi mungkin ada ya, telah lulus di mana gitu ya, kemudian wah saya nggak jadi ngambil itu, saya mau ikut ujian saja gitu. Orang tuanya nggak setuju, kemudian tetap mendaftar. Nah ini sangat tidak disarankan seperti itu gitu ya. Nah kemudian tadi ya, pakai pakaian yang rapi sesuai dengan arahan. Nah kemudian Mbak Suci, jadi teman-teman ini sebenarnya itu telah diperkenankan untuk melihat lokasi ujian dulu sebelum melaksanakan ujian. Nah, kalau di ITERA itu tanggal 15 dan 16 kemarin itu adik-adik itu bisa melihat lokasi ujian. Harapannya adik-adik itu bisa mengestimasikan waktu antara rumah ke tempat lokasi ujian gitu. Sehingga tidak telat nantinya gitu ya. Nah, di ITERA sendiri, bukan di ITERA saja ya, di semua pusat UTBK, khususnya di Indonesia bagian Barat, itu 7.15 itu tidak boleh masuk lagi. 7.15 tidak boleh masuk lagi. Ya. Jadi kan sayang gitu ya, teman-teman telah menyiapkan segala hal, tapi karena telat, ya tidak boleh masuk lagi, tidak bisa mengikuti ujian. Persiapannya bukan hanya perkara persiapan berkas, bukan hanya persiapan dokumen atau kesiapan belajar, tapi ternyata hal-hal yang kita anggap sepele juga harus dipersiapkan. Space waktunya, jarak dari lokasi rumah ke lokasi ujian, dan lain-lain. Di Bapak, seneng banget sore hari ini juga udah banyak teman-teman yang bergabung di sini. Ini Suci yakin adik-adik calon mahasiswa yang sudah bergabung, jangan lupa dong follow IG ITERA ya Pak, ITERA Official juga ada, terus ada PMB ITERA juga bisa follow IG kita untuk banyak tahu hal dan banyak hal-hal yang bisa diperdalam di Diskursus Network. YouTube-nya juga ada Pak, nanti bisa tayang, Bapak bisa lihat-lihat juga. Diskursus Network bisa di-subscribe, dan juga kita punya banyak link berita, website ada. Bapak bisa dong kita gabung bareng ya Pak. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan nantinya, kesempatan lain di waktu lain. Dan ini juga untuk teman-teman mahasiswa atau adik-adik calon mahasiswa, makasih banget udah ikutan gabung. Jangan lupa follow IG kita Diskursus Network, ada Twitternya juga, ada TikToknya juga. Kita lengkap media sosialnya. Dan ini juga Bapak Profesor, amin ya, Suci doakan semoga amin. Semoga bukan hanya adik-adik mahasiswa, tapi juga guru-guru kita, dosen-dosen kita, calon-calon dosen, dan terkhusus untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini bersama kita bareng-bareng di sini ya Bapak Dr. Eko. Semoga sehat selalu, sukses selalu, semua urusannya, Ya, terlebih lagi terkait hari ini.
Iya, kursusnya lancar gitu ya. semua ya Pak ya. Semoga Bapak Eko Satrio Amin, juga ini tetap diberkahi setiap langkahnya. Amin. Khusus juga untuk amin, terima kasih. teman-teman adik-adik mahasiswa nih, calon-calon mahasiswa juga semoga diberi kesehatan, kekuatan mental dan dorongan dari restu orang tua kalau kata Bapak Dokter Eko Satria. Bapak, terima kasih banyak sore hari ini sudah Terima bergabung. Mohon kasih maaf ya Mbak Pak. Vicky. Iya, Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian kata-kata. Dan thank you banget juga nih untuk seluruh teman-teman ya, Sobat DN yang sudah ikutan gabung. Terakhir ya, kalau misalnya mau tahu tentang ITERA atau pelaksanaan UTBK hingga nanti waktunya selesai, bisa terus ikuti terus ya Pak ya. Instagramnya Betul. ITERA, ada Instagramnya ada apa aja tuh Pak? Infonya ada di mana? Ada Instagram di pmb.itera, kemudian ada di website tentunya ya, kita punya website juga, pmb.itera.ac.id, kemudian bisa di channel YouTube Itera Official gitu ya, semua informasi lengkap di sana, mulai dari prodi-prodinya, kemudian apa saja yang menarik di Itera, teman-teman bisa lihat di sana. Oke, ini Sobat DN dan adik-adik calon mahasiswa sudah disampaikan bapaknya ya. Banyak ternyata media kita sekarang untuk mendapatkan informasi. Thank you banget ya Pak Ya, ya. Terima kasih banyak ya, sore terima hari ini kasih. sudah bergabung. Mohon maaf, mohon izin Bapak bila ada salah dalam penyampaian dan hal lain yang memang di luar kendali kita. Bapak thank you banget ya Pak sudah ikut bergabung Ya, di hari ini di Diskursus Update. Tema kita, judul topik kita, atau hal yang kita bahas sore hari ini luar biasa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Cegah kecurangan amin. di tes UTBK SBMPTN bersama Bapak Dr. Eko Satria MSI selaku Ketua Tim Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Terima Semoga kasih, bisa Mbak. berjumpa bukan hanya lewat live IG atau daring seperti ini ya Pak ya, bisa berjumpa ada kesempatan. Semoga masih bisa touch dan masih diberikan kesehatan selalu. Amin Amin. ya robbal Ya, alamin. Bapak akhirin ya Pak, Suci izin pamit. Terima kasih ya ya. Pak. Mbak Vicky, teman-teman calon mahasiswa. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Sehat Terima selalu ya Pak kasih. ya. Ya, sehat juga selalu Mbak Vicky. Ya, untuk Sobat DN dan seluruh rekan-rekan yang sudah ikutan bergabung nih bersama Suci dan juga Bapak Dokter Eko, Suci ucapkan terima kasih. Semoga sehat, diberikan kesehatan itu yang utama dan semoga besok untuk adik-adik yang mau tes yang sudah dipersiapkan hari ini belajar mati-matian dari kemarin bisa lancar. Nilainya bisa sesuai dengan ambang batas kemudian masuk keterima menjadi mahasiswa dimanapun, di universitas manapun yang memang adik-adik dambakan. Tentu doa kita semua selalu yang terbaik untuk Sobat DN. Thank you ya Sobat DN sudah ikutan gabung bersama Suci Febrina dan Bapak kita yang luar biasa ini yang sudah menyempatkan waktunya Bapak Dr. Eko Satria MSI. Thank you banget akhir kata dari Suci dan seluruh tim Diskursus Network. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya. Izin live Pak. Assalamualaikum. Salam.